Innal haq nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sya'la. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, yang sudah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman Islam kepada kita, sehingga di sore ini kita bisa berkumpul kembali dalam bermajelis online ya, dengan tujuan yaitu kita bersama-sama belajar ilmu Al-Qur'an. Belajar tajwid dan belajar kalamullah. Kalamullah adalah perkataan-perkataan Allah. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan selalu yang tercurahkan kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang syahah di jalannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Marilah kita bersama-sama membuka majelis kita ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan rahmat dan keridhoannya kepada kita dalam kegiatan sore ini ya. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita sore ini, kita masih dengan materi kesalahan-kesalahan membaca pada ta'awudz dan basmalah. Pertemuan yang lalu, saya sudah memberikan sedikit materi. Saya di sini, afwan, saya ingin mereview semua para umahat di sini. Wa ukhti fillah, di mana pada waktu materi saya yang lalu, saya sudah memberikan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, yaitu ada dua, yaitu kesalahan lahan jali dan lahan khafi. Saya mau tunjuk salah satu orang untuk menjelaskan tentang lahan jali. Apakah itu lahan jali? Silakan untuk sarah apa nih? Sarah apa nih? Sarah Hilda ya. Yang waktu pekan lalu datang? Hadir? Mbak Sarah? Uti Sarah? Ustazah, saya menyimak baru di jalan ini. Ya, betul. Coba Ukti Sina aja deh. Coba lahan jali itu apa? Kenapa Ustazah? Mohon maaf tadi ini berisik nih, masih berisik kenapa? Coba Ukti Sina aja. Lahan jali itu apa? Lahan jalali? Ya, lahan jali. Lahan jali.
Alif lam ya Ustazah. Oh, saya. Lapas Allah ya Ustazah. Mati ini dulu saya mati. Kesalahan Al-Quran. Kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali. Atau ada yang tahu lahan jali? Lahan jali? Saya malah baru dengar. Lahan jali baru dengar. Apa Ustazah? Ya. Lahan jali itu kesalahan pada lafaz ya? Ya, betul, betul. Sehingga bisa merusak arti, mengubah makna. Betul sekali. Jadi, lahan jali itu kesalahan yang masuk pada lafaz sehingga merusak makna atau i'rab, ya. Jadi, kesalahannya itu bisa menyebabkan arti dan maknanya berubah gitu. Jadi misalnya Allah memberikan nikmat, jadi karena kita salah membaca, jadi maknanya bukan Allah memberikan nikmat, tetapi Allah mencelakakan kita gitu. Itu sebagai contoh ya. Jadi sangat fatal apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak memperhatikan lahan-lahannya. Maksudnya kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, kenapa kita mempelajari kesalahan-kesalahannya? Supaya kita mengetahui yang benar seperti apa. Jadi jika kita ingin mempelajari suatu suatu makhraj atau suatu tajwid ya, kita harus tahu dulu kesalahannya seperti apa. Karena pasti kita bacanya salah gitu kan ya. Kayak kita mengucapkan kasroh pasti kita gitu, bismillah gitu ya. Nah, jadi kita penting sekali. Nah, untuk sore ini saya minta kalau misalnya karena ya Ustazah ya. Contohnya an'amta itu bisa ya. An'amta, an'amti gitu ya. Iya. Kalau kesalahan-kesalahan yang merusak itu dia salah membaca huruf, salah fathah kasroh, salah harokatnya gitu. Jadi itu fatal. Salah huruf, kesalahan pada huruf, kesalahan pada harokat gitu ya. Jadi harusnya an'amta jadi an'amtu. Nah, atau kan harusnya fakassarukum jadi fakassarokum. Harusnya fakassarokum jadi fakassarokum gitu ya. Dan huruf so sama sa itu kan beda. Beda makhrajnya, beda tempat keluarnya beda, sifat-sifatnya juga beda. Walaupun ada sedikit tempat keluarnya sama atau sifatnya sama, tetapi untuk melafazkannya itu sangat berbeda setiap huruf gitu. Nah, kita buka untuk slide di ta'awudznya ya, Ukti. Ta'awudz. Mbak Sarah. Share Dia itunya. Sarah bisa fokus nggak di sana? Ya. Yuk. Kalau Kenapa Mbak? Ayo di share sayang. Ta'awudznya. Oh, ya. Coba. Tahu sama kenalannya, iya. Betul. Ini? Itu tangan apa tuh? Kita? Itu tangan apa tuh? Bisa, kalau nggak saya aja deh. Iya, bisa Mbak. Ya. Ya, ini. Nah, di sini yang pertama, silakan kalau mau mencatat, tafadhol ya. Nanti kita satu-satu tadrib untuk melafazkannya. Untuk huruf untuk lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huruf pertama itu adalah huruf hamzah. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang 28 huruf hijaiyah itu. 28 huruf hijaiyah itu terbagi menjadi berapa? 28. 2. Terbagi menjadi 2.
huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 2, yaitu huruf tebal dan huruf tipis. Ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa 28 huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 2, yaitu huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tebal itu ada berapa? Ayo. Kemarin siapa yang sudah hadir? Sot, dot, so, do. Signifikan lagi ada berapa? Go, ho, ko. Ho. Ya. Ho, so, do, to, ho, go. Ya. So, do, Ada 7. Iya. Di huruf 7 ya, Ustaz? Saja 7 atau 8 ya? 7. 7 ya? Jadi kalau di buku saya itu dia disingkatnya khusodol tengkil ya. Tetapi kalau misalnya kita mau mudah untuk mengingatnya, kita sanding-sandingkan saja. Huruf so dengan bo itu kan hampir sama ya bentuknya. So, do, dan huruf to, do, to, do, to, do, ho, dan huruf o. Ya. Lalu sisanya ada berapa? Dari 28 dikurang 7, sisanya 22. 21. 22 sama itu lam alif ya Ustaz ya? Ya. Lam alif nggak dihitung? Bukan ya lam alif atau hamzah ya. Kita pakai Yang alif. satu apa tadi ya Ustazah? Ya. Huruf tebalnya yang satu apa tadi yang belakang? Disanding-sandingkan Ya, Jadi dari sama ho satunya apa? to, ho, kof, o. Ya, o. Ya. Jadi ini harus dicatat kaidah cara membaca huruf tipis. Kaidah cara membaca huruf tipis. Ya. Gimana? Putus. Yang terakhir tadi apa? Belum kedengaran. Huruf kof. Huruf ko. Huruf Kof, iya. Kof, ya. Jadi ini ya dicatat kaidah cara membaca huruf tipis itu bagaimana? Senyum saja. Senyum saja. Meringis. Ya, senyum. Jadi di Al-Quran itu jauh lebih banyak huruf tipisnya. Jauh lebih banyak huruf tipis dibanding huruf tebal. Dan kaidah cara membaca huruf tebal itu adalah merengut. Merengut. Bo, to, zo, ho, po. Merengut. Nah, itu kaidah. Jadi kaidah cara membaca huruf tipis itu senyum dan kaidah cara membaca huruf tebal itu merengut. Jadi kalau misalnya kita sering membaca Al-Quran karena di dalam Al-Quran ini banyak huruf-huruf tipis, kita sering senyum. Kita menjadi wajah Quran nih, senyum terus, nggak merengut aja gitu ya. Dan di sini huruf alif ya, huruf alif. Sekarang kita masuk ke huruf ain. Huruf ain itu adanya di tengah tenggorokan ya. Hurufnya sama dengan huruf ha. Huruf ha, a, dicongkel ya. Ha, dan cara membaca huruf domah itu kaidahnya domah tidak akan sempurna apabila kita tidak memonyongkan kedua bibir. Sempurna ketika kita tidak memonyongkan kedua bibir ya. Lalu di sini hurufnya domah. Jadi au ya. Jadi apabila dia domahnya tidak monyong berarti domahnya belum sempurna. Maka bunyi domah itu seperti huruf apa? Ayo Mbak Uti, huruf domah itu
Ya, Bau. betul. Betul. Jadi huruf dhammah itu seperti huruf U. Kesalahan yang terjadi ketika kita melafazkan dhammah itu kadang-kadang jadi O. A'udzu billah. Nah, jadi O ya. Jadi jangan sampai kita tidak monyong, dia sama monyong. O sama U itu sama monyong. Tetapi kalau U itu dia monyong sempurna atas bawah gitu ya. Lafaznya seperti fonem U gitu. Lalu untuk huruf za, du. Huruf zu itu ujung lidah, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Dan ini sama, harokatnya adalah dhammah. Jadi a'udzu, ya, ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Ayo coba bersama-sama. Ya. Jadi Ana sudah mendengar tidak ada yang a'udzu gitu ya. Jadi kalau misalnya huruf za itu apabila dia tidak dikeluarkan lidahnya maka berbunyi zu. Maka itu terjadi lahan apa tadi? Lahan jali. Jadi bukan a'udzu. Kenapa dia jadi zu? Karena makhrajnya ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas. Gigi seri atas, gigi yang dua di atas kita ini. Keluarkan sedikit lidahnya. Kalau dia tidak keluar lidahnya, terdengar bacaannya menjadi a'udzu. Terjadi kesalahan, ya. Dapat merusak makna dan itu tidak boleh terjadi. Jadi hati-hati untuk itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat a'udzubillah. Bi itu ada kasrohnya. Jadi ismamul harokat itu ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Kalau fathah membuka mulut, membuka rahang atas. Kalau dhammah dimonyongkan kedua bibir. Kalau kasroh menurunkan bibir. Ya, jadi fonemnya seperti huruf I, bukan huruf E. Rata-rata terjadi, saya sering mendengar itu terdengarnya a'udzubillah. Nah, itu salah. Kita perhatikan untuk semua kasroh yang ada di ta'awudz ini berbunyi I. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi tidak boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tidak boleh begitu ya. Harus benar-benar menurunkan bibir bawah. Jadi kasroh, benar-benar turun gitu ya. Lalu di sini ada lam, lafaz Allah, lafazul jalalah ya. Billah. Sudah pernah belajar untuk lafazul jalalah ketika sebelumnya huruf kasroh dibaca apa? Takrir. Ya, takrir atau tipis. Jadi bukan a'udzubillah, bukan gitu, tetapi tipis. Tipis itu senyum. A'udzubillah. A'udzubillah. Tipis saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Jadi tipis saja. Dan di sini ada hi ya. Hi. Di sini ada hi. Hi itu terkadang untuk membaca billahi, hi itu tidak keluar dari makhrajnya. Jadi makhraj huruf H itu adalah di bagian bawah. Jadi jangan a'udzubillahi minasy. Itu bukan huruf H, tetapi huruf hamzah. Terdengar seperti itu ya.
billahi, hi kasroh, billahi minash. Nah, di sini ada tasdid. Semua kasroh ya. Himinash, himinash. Nah, ini ada tasdid. Tasdid itu adalah, kita pahamin dulu, setiap yang bertasdid itu adalah kaidahnya itu dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Jadi harus kaidahnya itu harus ada penekanan atau nabroh. Jadi di taus dan basmalah ini banyak tasdidnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi sama seperti kita mengucapkan dua huruf. Jadi dibubuhi tasdid, jadi tidak tertulis dua hurufnya di sini, gitu ya. Jadi kaidahnya adalah tasdid itu adalah dua huruf yang sama, sehingga kita membacanya harus ada penekanan, nabroh, ya. Di Al-Fatihah itu banyak ya. Billahi minasyaiton. Jadi rata-rata huruf H tidak boleh nyeret. A'udzu billahi minasyaiton. Gitu ya. Selanjutnya untuk kasroh ya, kasroh semua. Billahi minasyaiton. Selanjut untuk huruf shin. Shin ini ada sifat namanya hurufnya tafashi. Tafashi. Dan shin ini pengucapannya biasanya rata-rata pada mulutnya monyong. Jadi karena dia kan harokatnya tidak berharokat dhammah. Jadi dia bibir tidak boleh monyong. A'udzu billahi minasyaiton. Jadi nggak boleh monyong. Tidak boleh monyong. Kalau monyong, a'udzu billahi minasy. Nah, tidak boleh monyong. Karena di sini tasdid dan langsung fathah ya. Makhrajnya di lisan, bukan di kedua bibir. Kalau kedua bibir itu hurufnya mim. Ya. Maka mengucapkannya itu hanya senyum saja. Himinasyaiton. Coba huruf shin itu termaksud huruf tebal atau tipis? Tipis. Shin. Ya, tipis. Semua huruf shin, huruf sin, huruf ta itu tipis. Huruf tebal itu kecuali yang 7 tadi, ya. Sekarang huruf to. Nah, huruf to ini mempunyai sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu artinya terangkat gitu. Jadi semua huruf isti'la itu hurufnya tebal, ya. Jadi hurufnya itu contohnya gini. Kalau huruf to sama ta itu satu makhraj. Kalau huruf to itu diangkat, kalau huruf ta itu diangkat. Kalau huruf ta itu tidak diangkat, huruf to itu diangkat. Jadi posisinya lidah ini datar untuk huruf ta. Kalau to, ta, naikin langsung. Ta, to, gitu ya. Tanpa memonyongkan kedua bibir. Kenapa? Karena huruf bibir hanya huruf mim. Ya, kedua bibir itu huruf mim waw. Mim waw, ya. Jadi jangan memonyongkan semua huruf isti'lah. Kadang-kadang do, to, zo. Semua pada mulutnya maju. Nah, jadi tidak boleh. Jadi kita sama-sama kadang kalau misalnya kita membaca Quran itu kita pakai cermin. Jadi kalau mulut kita masih monyong kita salah. To, do, ro, o. Jadi tidak ada yang monyong gitu ya. Lalu nirrojim di sini ada kasroh dan ada nabroh lagi, ada tasdid lagi. Jadi jangan nerojim, tidak juga
nir, tidak juga nirojim gitu. Jadi nir nirrojim gitu, nirrojim gitu ya. Huruf jim itu ada di tengah lidah, ketemu dengan langit-langit tengah gitu. Dan yang ke-9 itu terakhir itu ada huruf ro. Ya, huruf ro itu karena huruf ro di sini berharokat fathah, maka itu tebal. Tapi hati-hati untuk mengeluarkan takrirnya. Takrir itu adalah getaran pada huruf ro. Takrir itu hanya dimiliki pada huruf ro, ya. Jadi ketika kita melafazkan huruf ro, bukan ro, mulutnya nyong, bukan ro, gitu, bukan. Tapi ro, gitu, ya. Jadi dan bukan huruf ro. Nah itu takrir yang berlebihan gitu. Jadi langsung disambar. Setiap tasdid itu langsung disambar dan ditekan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Jadi sebenarnya bacanya Al-Qur'an itu tidak berbeban sama sekali. Tidak ada nah, tidak berbeban. Jadi kita tuh rileks gitu. Dan lidahnya juga rata-rata yang terangkat itu kan cuma 7. Sisanya kan tipis. Huruf tipis itu rata-ratanya lidahnya tidur. Seperti kita bicara jarang huruf tebal ya. Jadi kalau kita ngomong, kita bicara, kamu mau kemana? Itu kan pasti tidur lidahnya. Beda kalau kita ngomong, kamu mau kemana? Nah itu kan diangkat. Nah, berarti ketika kita melafazkan huruf tipis itu tidurkan saja lidahnya, turunkan gitu. Karena kalau dia naik, semua huruf di bacaan kita nanti semua tebal gitu loh. Lalu pada huruf jim, lihat lagi ada kasrohnya. Jim, bukan nirrojem, bukan gitu, tetapi jim gitu ya. Untuk ya, boleh bertanya? Boleh nanti ketika setelah materi nanti kita ada session bertanya. Baik. Ya, nanti semua siapkan pertanyaannya, nanti saya jawab insya Allah. Sekarang kita habiskan materi di basmalah dulu ya. Untuk basmalah, bismillah itu hati-hati terdengar huruf sin jadi huruf shin. Bismillah atau kasroh terdengar miring. Bismillah. Lihat, semua kasroh. Turunkan bibir bawah. Bismillah. Tipis saja. Jadi bukan setiap huruf shin, huruf rokhawah, kita belum sampai ke situ ya. Kita belajar dasar dulu. Kalau kita sudah tahu dasarnya, kita paham nanti yang ujung ke sana. Oh iya, ini sudah pernah dibahas. Ini saya sudah tahu gitu. Bukan kita belajar tahu-tahu kita sudah ke sono gitu. Nanti kita bingung gitu loh. Jadi untuk harokat ismamul harokat itu a, i, u gitu. Itu harus dijelaskannya. Hurufnya bismillah. Semua huruf yang rokhawah itu mengalir ketika sukun. Perhatikan jika kita membaca huruf-huruf sukun. Dia huruf sukun, dia huruf qalqalah bukan. Saya yakin ummahat semua di sini sudah pernah belajar huruf qalqalah. Ya, kalau dia bukan huruf qalqalah, berarti dia harus dialirkan. Jadi di sini ada huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada huruf ha. Ha juga harus mengalir. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi harus mengalir. Sin itu ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah tipis, kasroh ya. Kasroh tipis. Bismillah gitu. Sifatnya mengalir, jangan mantuk. Rata-rata terdengar
Bismillah. Bismillah, jangan dipantul. Jangan bismillah, tetapi bismillah gitu ya. Bismillah. Lalu mi juga jangan panjang. Bismillah. Karena kita kadang terbawa lagu. Bismillah, tidak boleh. Tadi saya sudah ajarkan bahwa tasdid itu harus langsung disambar, langsung di nabroh. Bismillah. Jangan memanjangkan harokat sebelum tasdid. Contohnya memanjangkan harokat a'udzubillah. Nah, itu nggak boleh. A'udzubillahi minasyaiton. Itu tidak. A'udzubillah. Gitu. Langsung ya disambar ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Panjang, langsung ditekan ke lafaz jalalahnya, lafazul jalalahnya. Ketika dia kasroh berarti milah, tipis ya. Lafaz Allah tipiskan dan hati-hati jangan sampai melebihi dari 2 harokat. Semua lafaz Allah itu 2 harokat. Billah, bismillah, la, kecuali kalau dia ada benderanya ya. La ilaha. Dia kalau ada benderanya baru dia harokat ya, kadang 4, kadang 6 gitu ya. Dan di sini ada ketemu lagi sama ha. Bismillahirrahman, rata-rata terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya jadi huruf alif ya. Dan di sini ada ro, tadi takrirnya hir. Jadi langsung disamber. Hir, langsung tebalkan. Hir, roh. Ada rohoh di sini. Rahmanirrahim gitu. Nirrahim bukan nirrahim ya. Ingat, semua di sini lafaznya sama ya. Pada kasroh semua turunkan. Jadi nanti ketika kita tadrib jangan sampai ada yang miring, jangan terdengar lagi huruf jangan terdengar lagi memanjangkan tasdid, memanjangkan harokat sebelum tasdid. Nanti kita coba satu-satu ya. Sekarang materinya sudah selesai. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya, setelah itu kita tadrib untuk tauts dan basmalah satu-satu. Silakan. Tadi Bunda apa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bunda siapa tadi ya? Sarah Hilda. Ah ya, silakan Bunda Sarah, silakan. Tafadhol. Oh, ya Ustazah. Ya. Kalau yang di akhir gitu, yang ketika diwakafkan kayak al asr, khusal, itu apa tarkik Ustazah? Gimana? Dibacanya apa tarkik? Kalau yang wal asr. Nah, seperti kita lihat lafaznya di surat Al-Asrnya ya. Dia wakof ya. Ketika dia huruf sukun sebelumnya domah atau jadi ada hukum ro. Jadi hukum ro itu banyak sekali. Hukum ro itu banyak ya. Apabila dia jadi untuk Al-Asr ini ada wal asr. Nah, huruf sebelum huruf ro itu walaupun dia berharakat kasroh, tapi karena dia wakof sebelumnya huruf isti'la, maka dia ditebalkan wal asr gitu. Tetapi ada juga yang 2 wajah karena kita belum sampai ke hukum ro. Jadi untuk menjelaskannya itu saya bingung gitu loh. Jadi untuk tarkik dan tafhim itu ada kriterianya. Ro dibaca tebal ketika apa, ro dibaca tipis ketika apa.
Jadi kalau misalnya kita mau mengkaji untuk surat Al-Asr, di sini kan hurufnya ro semua. Jadi kita bisa lihat untuk hukum ro. Ada beberapa hukum ro jika dibaca tebal. Ro dibaca tebal ketika ro berharokat fathah. Ro sebelumnya fathah itu ada banyak sekali. Dan ada yang dibaca boleh tebal, boleh tipis. Dan Imam Jazari juga pernah membaca beberapa surat yang dibaca dia tebal dan beberapa surat ada yang dibaca dia tipis. Ketika ro itu ada dua wajah gitu loh. Maksudnya dua wajah itu boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kalau pada surat Al-Asr ini yang pertama itu tebal karena wal asr. Karena pertama itu shad. Huruf shad itu harus mengalir dulu juga karena dia shadnya sukun ya. Innal insana lafi khusr. Gitu. Khusr. Gitu. Nanti kita belajar untuk ro tebal dan ro tipis karena di sini kita belum ini ya untuk ro tebal dan ro tipisnya belum sampai ke situ gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo, Adek. Kalau saya mau tanya Ustazah, huruf tapasisya itu saya masih kadang-kadang suka kedengeran sa Ustazah. Padahal saya udah berusaha untuk sya gitu ya. Ya. Tapi kalau udah ke ayatnya kedengerannya kesin gitu Ustazah. Tafasinya kurang. Itu kalau kita ngeluarin tafasi harus monyong gitu Ustazah. Tidak. Justru tadi saya sampaikan bahwa untuk mengeluarkan huruf shin, semua huruf itu tidak boleh monyong. Apalagi huruf-huruf tebal, huruf tipis itu tidak boleh monyong kecuali dia berharokat dhammah. Jadi shu boleh karena dia berharokat dhammah. Tetapi kalau dia tafashi itu kan artinya menyebar ya. Mengucapkan hurufnya disertai dengan menyebarnya suara di dalam mulut. Jadi itu suara dorong kuat. Jadi tidak tanpa memonyongkan kedua bibir. Jadi ash. Coba Ukti Sina bilang masyarakat. Coba. Masyarakat. Kan kita kalau ngomong masyarakat kita nggak masyarakat, nggak gitu kan? Masyarakat. Nah iya gitu aja. Masyarakat. Masyarakat. Minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Jangan monyong. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Jadi yang mau bertanya, jadi kalau untuk cara membaca huruf shin, tafashi, huruf shin itu kan ada sifatnya tafashi. Huruf shin itu ada tafashi dan tafashi itu artinya menyebar ya dan dia bersifat rohoah. Jadi mengalir gitu. Jadi sudah menyebar dan dia harus mengalir. Huruf shin itu coba Ukti huruf iya-nya gimana? Ya. Iya. 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 A, ja. Ketiga huruf itu sama makrotnya, yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Jadi dia ada di tengah lidah. Lidah ketemu dengan langit-langit tengah.
minasyaitonir rajim gitu. Minasyaitonir Minasyaitonir rajim. Ada lagi yang mau bertanya? rajim. Cukup mungkin Ustazah? Ya. Saya boleh nanya Ustazah? Saya juga syanya itu katanya kurang menyebar gitu. Sama to-nya juga kurang benar gitu loh Ustazah. Huruf to. To. Iya, to sama sya. Sya. Syaiton. Sya gitu. Sya. Ya, itu masih belum berkumpul dia. Sya. Coba masyarakat gitu. Masyarakat. Oh iya. Karena bentuk gigi orang beda-beda ya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman Ana juga kadang-kadang kalau dia nggak bisa ngucapin huruf ini karena tertabrak dengan gigi yang mana gitu. Mungkin ada postur gigi kita yang agak kurang ini sehingga kita untuk mengucapkan tafasyinya kurang Iya. ini, kurang apa ya, kurang nyebar gitu, kurang seperti suara burung ya, gitu, kurang nyebar gitu ya. Iya. Jadi masih terdengar gitu aja ya. Iya. Kalau itu terus dilatih saja, tapi jangan dimonyongkan. Jadi dia tengah lidah, ya, Kalau huruf to ini dia ini kan hurufnya tebal. Dan sifatnya juga itbaq. Ya, jadi huruf tebal itu dia memang harus mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah. Ya. Setelah susah saja. Ya. To dia ada sifatnya itbaq. Itbaq itu kayak ada to dibanting gitu. Syaito to Ya. Sebenarnya kalau untuk makhraj tidak kita belajar hari ini, kita langsung bisa hari ini. Memang 100 kali kita melafazkan huruf baru kita bisa gitu. Sama saya juga. Saya juga sama kalau saya belum dapat huruf ini. Sebenarnya belum dapat huruf ini, huruf to atau huruf ro atau huruf apa yang saya belum dapat. Sampai di rumah saya selalu minta dilatih terus. Saya minta latihan terus. Saya tadrib lagi ke guru saya. Ini sudah benar belum? Belum. Nanti dia jelaskan lagi gimana caranya. Nanti setiap hari itu bisa berapa puluh kali saya lafazkan gitu. Jadi untuk makhraj itu memang butuh latihan. Butuh latihan. Yuk kita mulai untuk tadribnya ya. Satu-satu. Dimulai dari siapa ini? Untuk tadribnya. Mbak Uti. Mbak yang bukan Mbak Uti maksudnya. Endro, yang Nani. Silakan. Gimana? Aku dipanggil? Yang Nani dulu, yang sepuh dulu. Mbak Uti sama yang Nani sepuh siapa? Mbak Uti dulu. Ini surat apa, Yanti? Yanti. Baca ta'awudz sama basmalah. Ya Ustazah. Ta'awudz dulu. Ta'awudz dan basmalah. Nanti dibenarkan. Oh ya. Silakan Utinya Nani. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ini yang mau berusaha. Ya. Afwan, Ana contohkan dulu ya. Kenapa, Ustazah? Saya contohkan dulu ya.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Eyang Nani apa Mbak Uti. Ya. Billahi minasyaitonirrajim. Ulang. A'udzu billahi. Huruf ain. Ya. Huruf ain. Ain. Jadi au gitu. Au dicongkel. Oh ya. Au. Jangan au. Au. Jadi jangan miring gini jangan gitu. Au. Ya, nanti belajar lagi ya, Eyang. Tips triknya untuk mengucapkan huruf ain ya. Memang huruf ain ini agak susah memang. Au yang penting untuk mat-matnya dan huruf-hurufnya tidak tertukar. Kalau misalnya huruf ain jadi huruf au, berarti jadi huruf hamzah terdengarnya. Jadi auzubillah ya. Auzubillah. Coba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan nir ya. Oh, ro-nya nggak boleh bergetar. Boleh, memang dia ro itu ada sifatnya namanya takrir ya. Memang dia harus bergetar, tetapi terdengar tidak tebal tadi. Jadi karena ro berharokat fathah itu harus tebal. Syaitonir rojim rojim gitu. Dari syaitan. Ulang dari depan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ya sukunnya itu dia ada hukumnya lin, jadi harus dilembutkan. Minasyaiton. Ulang lagi dari minasyaiton aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf shin tadi agak monyong ya. Oh, terima kasih ya. Ya, saya ulang lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Basmalahnya. Ya. Udah basmalahnya? Apanya? Basmalah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk basmalah ini jangan diputus-putus. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi caranya supaya tidak putus-putus, huruf-huruf yang sukun dialirkan. Jadi jangan langsung dilepas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terdengar nirrahim. Jadi nirrahim, nirrahim. Ya. Untuk sukunnya yang huruf H itu dialirkan lagi ya. Roh. Ulang lagi saja. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harap diperhatikan untuk huruf H itu bersih, jangan jangan ada ngoroknya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirah, tetapi hirroh. Bukan hirah, tetapi hirroh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saja? Nyong mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah barakallahu fikum barakallahu fik ya. Jazakallah khair Ustazah, masih kaku nih lidahnya. Ya nggak apa-apa. Jadi catatannya dicari-cari huruf ain ya. Dan nafasnya jangan terputus-putus untuk membacanya. Huruf to dan huruf ro. Ro takrirnya sebenarnya tinggal sedikit lagi huruf ro-nya ya. Dan huruf H. Huruf H. Saya alirkan semua huruf sukun yang bersifat rokhawah ya. Itu saja dicatat untuk catatannya nanti yang akan datang. Biar kalau Umi udah Novida dibantu, tolong bisa nggak, saya mau masak. Baik. Iya. Ya, Nutis ini. Sekarang giliran siapa?